Brother, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda melihat pohon gelombang cinta? Bunga atau pohon itu? Tanaman. Pernahkah Anda melihat tanaman gelombang cinta? Bagus atau tidak? Loh, kok diam? Masihkah Anda ingat pada masanya bahwa gelombang cinta menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup manusia? Masih ingat? Sampai berapa harganya? Ratusan juta. Ratusan juta. Dan demi gelombang cinta itu, Bapak Ibu dan saudara terkasih, ada orang yang merelakan dirinya nggak tidur malam, berjuang juga membeli rantai dan kunci, sehingga gelombang cinta setiap tangkainya dirantai dan dikunci. Luar biasa. Begitu hebatnya gelombang cinta dalam kehidupan manusia, sehingga manusia merelakan dirinya, mengorbankan segalanya demi gelombang cinta. Dan sekarang nasibnya gelombang cinta berubah total 180 derajat. Bukan lagi menjadi gelombang cinta, tapi gelombang kesia-siaan. Dulu orang melihat gelombang cinta, aduh, seperti melihat segalanya dalam hidup. Sekarang dicuekin. Betul? Dulu ketika gelombang cinta sudah muncul bunga, lalu mulai ada biji-bijinya, aduh, orang mulai iki duit. Sekarang meskipun daunnya bagus, mengkilap, bahkan mungkin lebih berkilau-kilauan dibandingkan pelangi. Tahu pelangi? Siapa pelukisnya? Agung. Pelukismu Agung, siapakah gerangan? Dugong. Itulah nasib gelombang cinta. Dulu begitu luar biasa, sekarang betul-betul kita nggak tertarik melihatnya. Bapak Ibu pernah melihat batu akik? Bagus atau tidak? Bagus. Pada masanya batu akik menjadi sesuatu yang luar biasa. Demi batu akik ini, orang bisa mengorbankan, menjual rumah, bahkan menjual istri dan suaminya demi batu akik ini. Waktu itu saya masih di paroki Mater Dei ketika bombingnya batu akik, sampai saya membuat ini bercanda, lalu di sekelilingnya gereja Mater Dei itu ada batu-batu yang untuk menyerap air itu loh. Saya tumpuk-tumpuk begitu, lalu saya foto, lalu saya upload. Inilah batu akik Mater Dei. Yang tertarik bisa menghubungi nomor sekian. Betul Bapak Ibu, ada yang menghubungi. Saya sampai berpikir, apa yang menyebabkan ia menghubungi? Saya ingin melihat batu itu, silahkan datang. Lalu tak tunggu-tunggu kok nggak datang-datang ya. Pikir saya, inilah batu akik Mater Dei, Ibu Tuhan, Ibu Allah, Bunda Allah. Tumpuk-tumpuk gitu aja. Demi batu akik yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya, orang semakin bertindak irasional.
Dia bisa mengorbankan semuanya demi batu akik itu. Ada begitu banyak contoh dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa seseorang sangat serius memperjuangkan segala sesuatu. Ketika ia menemukan segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Untuk yang paling berharga dalam hidup memang sudah pasti diusahakan dan diperjuangkan. Bahkan boleh saya katakan perjuangannya ini kadangkala tidak masuk akal. Gak usah saya ceritakan semua, kita semua bisa melihat contoh-contoh dalam kehidupan kita yang menunjukkan usahanya yang bahkan mungkin tidak masuk akal. Sebagai salah satu contoh, seorang pemuda yang pengen hidupnya menjadi orang yang sakti, yang kuat, tidak mempan, linggis, aret, pacul, dibelani kungkum di dalam air selama 3 hari 3 malam, melembung. Untuk memperjuangkan seseorang menjadi bagian dari hidupnya, dibelani ngalor ngidul, nyumet menyan. Ada enggak itu? Ada enggak? Ada enggak? Demi seseorang yang dicari menjadi bagian hidupnya, dibelani ora cukur rambut, enggak keramas. Dili? Keramas kamu. Oh, keramas. Ya, saya mau mengatakan itulah ketika kita menemukan sesuatu yang berharga, kita memperjuangkan setengah mati dengan berbagai cara dan pengorbanan. Boleh saya katakan caranya pun seringkali tidak masuk akal, tapi kita lakukan dan mungkin kita menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa itu. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memperkenalkan kepada kita, kepada para pengikutnya, kerajaan Allah itu bagaikan sesuatu yang berharga dalam hidup, bagaikan mutiara, bagaikan harta yang terpendam, yang hendaklah juga menjadi bagian dari perjuangan kita para pengikutnya. Dan mungkin juga perjuangan yang tidak rasional. Maka tawaran Yesus ini kepada kita tentu menantang kita. Kalau kita menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup, kita berani memperjuangkan, bahkan mengorbankan segala sesuatu demi yang kita temukan itu tadi. Beranikah kita juga memperjuangkan kerajaan Allah sebagai mutiara dalam hidup kita, sebagai harta yang terpendam dalam hidup kita, sehingga kita berani memperjuangkan, mengorbankan berbagai perkara demi itu semua. Setidaknya kita bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama, kebijaksanaan Salomo adalah ketika menemukan bahwa Allah jauh lebih penting dalam hidupnya, maka dia tidak meminta umur panjang, tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta yang lain-lain, tetapi meminta kebijaksanaan supaya bisa memutuskan, bisa memilih yang tertepat di dalam hidupnya. Demikian juga kita kalau memperhatikan, menyimak apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menyadari betul bahwa Allah adalah sumber kebaikan dalam hidup, maka Paulus memilih Allah dalam hidupnya sebagai mutiara yang terpendam, sebagai harta yang berharga dalam hidupnya.
maka Paulus mengatakan, bagiku segalanya adalah Kristus. Dan demi Kristus ini, Paulus berani mengorbankan seluruh dimensi hidupnya, asal ia tidak kehilangan Kristus. Ini menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani memperjuangkan, mengupayakan kerajaan Allah dalam hidup kita dengan mengorbankan berbagai hal yang tentunya kerajaan Allah menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan harta milik kita demi terciptanya kerajaan surga. Atau jangan-jangan justru terbalik, demi harta kekayaan, demi jabatan, demi uang, demi kuasa, kita justru mengorbankan kerajaan Allah. Tentu ini yang tahu persis adalah kita. Mungkin kita bertanya, lalu apa indikasi dari kerajaan Allah itu? Bacaan yang kedua memberikan kepada kita jawaban yang sangat tegas. Kerajaan Allah identik dengan datangnya kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Hadirnya kebaikan dalam hidup bersama, inilah kerajaan Allah. Maka kalau yang terjadi dalam diri kita justru menghadirkan yang sebaliknya, mungkin perlu kita pertanyakan bahwa kerajaan Allah barangkali belum menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, hari ini kita diundang untuk terus-menerus mencari, menempatkan kerajaan Allah dalam hidup kita sebagai yang terdepan, sebagai yang utama, sebagai yang paling berharga. Jika itu betul-betul sudah kita miliki, maka kita dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan keikhlasan tentu berani mengorbankan yang lain agar kerajaan ini makin dapat dialami oleh kita dalam kehidupan bersama. Berkatalah menyertai perjuangan kita.